itu pembentukan material berpori baru dari alginat dengan metode freeze drying sebagai agen pelepas pupuk NPK terkontrol. Lalu pengalaman artikel ilmiah dalam jurnal, beliau sudah mulai mempublikasi dari tahun 2004 hingga 2020, di mana dari tahun 2020 beliau sudah memasukkan 2 jurnal, diantaranya salah satunya itu Use of Visible Light for Photodegradation of Linear Alkyl Benzene Sulfonate in Laundry Wastewater over AG Doping TiO2. Adapun beliau sebagai pemakalah ilmiah yang terakhir beliau ikuti itu di International Conference on Science and Technology ICST di Yogyakarta September 2020. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan presentasi dari Bu Dita. Mas Nanda, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah bisa, Bu. Oke, baik. PPT saya juga sudah tampil ya. Sudah, Bu. Jadi mohon maaf, ini tadi ada kendala internet, saya tidak tahu ini suaranya hanya bisa muncul di HP, sedangkan di laptop tidak bisa muncul. Jadi ini saya memakai dua media. Baik, terima kasih Mas Nanda untuk waktunya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik mahasiswa, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Lab Kimia Analitik, terutama Bu Endang Triwahyuni yang telah memberi kesempatan untuk berbicara di Analytical Chemistry in Context ke-8. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit manfaat dari alginat sebagai bahan alam dalam bidang lingkungan dan energi terbarukan. Beberapa penelitian sederhana terkait pemanfaatan alginat telah kami lakukan dan akan kami sampaikan sekilas dalam webinar kali ini. Ini adalah alginat, jadi alginat itu merupakan polisakarida N2+, di mana ikatan silang terjadi karena adanya kompleks kelat antara ion-ion divalen dengan anion karboksilat. Keberadaan kation merubah struktur linear alginat menjadi struktur 3 dimensi yang disebut dengan X-box model dengan reaksi pembentukan yang cepat dan irreversible. Ya. Ini suara saya masih bisa terdengar, Mas Nanda? Masih, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi ini adalah sifat dan pemanfaatan alginat. Jadi pemanfaatan alginat ini didasarkan pada 3 sifat utama, yaitu dapat larut dalam air, serta meningkatkan viskositas larutan, kemudian dapat digunakan untuk membentuk gel, kemudian film dan serat, serta banyak dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi karena sifatnya yang non-toksik dan biodegradable.
Alginat juga banyak digunakan dalam berbagai bidang industri, antara lain adalah industri makanan, tekstil, medis atau kedokteran, farmasi, lingkungan, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh dalam industri tekstil, alginat digunakan sebagai pengental pasta yang mengandung zat warna. Kemudian dalam bidang makanan itu banyak, jadi sifat kekentalan alginat dapat digunakan dalam pembuatan misalnya seperti saus, sirup, kemudian juga jelly, kemudian sebagai penstabil dalam pembuatan es krim. Film kalsium alginat juga digunakan sebagai pembungkus ya untuk pengawetan yang memang tujuannya adalah ramah lingkungan. Dalam bidang farmasi, alginat banyak digunakan sebagai pembalut luka karena dapat mengabsorb cairan dari luka. Kemudian alginat sendiri atau bisa dikombinasikan dengan material lain itu banyak digunakan untuk mengontrol pelepasan obat dari matriks tablet. Nah, uniknya dari alginat ini mempunyai sifat yang mudah dimodifikasi, mulai dari imobilisasi dari biomasa, kemudian inorganik, ya, atau bakteri. Nah, kemudian juga mudah dibentuk seperti bib, kemudian membran, sphere, mikrosphere, nanopartikel atau nanofiber misalnya. Ya. Nah, salah satu contoh aplikasi dari alginat di sini adalah edible film. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi dari pembuatan edible film C alginat ini adalah beberapa tahun yang lalu memang produksi plastik itu meningkat ya di seluruh dunia karena adanya peningkatan produksi dan konsumsi secara terus-menerus. Jadi memang plastik ini memiliki banyak keunggulan antara lain fleksibel, kemudian ekonomis, transparan, kemudian kuat, ya, tidak mudah pecah, dan sebagian juga ada yang tahan panas dan stabil. Tetapi plastik juga mempunyai kelemahan, diantaranya adalah bahan bakunya itu berasal dari minyak bumi yang keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Selain itu, penggunaan plastik yang terus-menerus mengalami peningkatan akan menyebabkan penumpukan limbah karena plastik tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan alami oleh mikroba di dalam tanah, sehingga menjadi penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian plastik ini juga memiliki sifat perintang dari O2 maupun CO2 sehingga akan mengganggu sirkulasi udara yang ada dalam tanah. Nah, ketika dibakar pun sampah plastik itu dibakar, itu akan menghasilkan gas dan beberapa partikulat pencemar lainnya yang akan mengganggu lingkungan. Nah, plastik yang tidak sempurna terbakar akan membentuk dioksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Banyak sebenarnya usaha-usaha yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, ya, misalnya penimbunan, pembakaran, kemudian ada daur ulang. Tetapi memang kurang efektif ya, terutama untuk yang daur ulang karena harus memilah-milah mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Kemudian juga membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan minat konsumen juga untuk menggunakan hasil daur ulang plastik itu sangat rendah. Nah, untuk itu diperlukan usaha lain yang salah satunya adalah membuat plastik yang dapat terurai secara biologis atau yang biasa kita kenal dengan plastik biodegradable. Plastik biodegradable adalah plastik yang terdegradasi di dalam tanah, ya, dapat terdegradasi di dalam tanah dalam waktu yang cepat. Ya. Nah, beberapa penelitian ini dibuat film ya untuk alginat, di mana di sini komponen utama penyusunnya adalah golongan komposit yaitu gabungan lipid dan hidrokoloid. Jadi jenis hidrokoloid yang digunakan itu adalah alginat. Kemudian di sini lipid yaitu senyawa yang memiliki polaritas rendah yang dapat menurunkan laju transmisi uap air.
Jadi lipid yang digunakan ini adalah asam palmitat. Sebenarnya banyak juga yang bisa digunakan, tetapi salah satunya adalah asam palmitat. Asam lemak ini mempunyai rantai panjang dengan jumlah atom karbonya 16. Kemudian sifatnya itu karena mempunyai titik didih yang tinggi dan sifat hidrofobik, sehingga penggunaan asam palmitat ini sangat menjanjikan dalam memperbaiki sifat laju transmisi uap air dari film alginat. Nah, sebagai plasticizer, jadi plasticizer sendiri itu apa? Yaitu senyawa dengan berat molekul rendah yang ditambahkan pada suatu produk dengan tujuan untuk menurunkan kekakuan dari polimer, sekaligus meningkatkan fleksibilitas, ekstensibilitas polimer. Pada pembuatan film ini sangat diperlukan sekali adanya plasticizer untuk memperoleh sifat film yang khusus. Jadi penambahan plasticizer akan berpengaruh terhadap sifat mekanik dan fisik film yang terbentuk karena akan mengurangi sifat intermolekuler dan menurunkan ikatan hidrogen internal. Nah, plasticizer yang sering digunakan itu contohnya adalah gliserol dan sorbitol, tetapi yang saya tampilkan di sini adalah plasticizer kita gunakan polybutylon itakonat, yang di mana itakonat ini juga pernah disintesis oleh Pak Heru dari bahan alam, sehingga saya di sini yang saya tampilkan adalah yang penggunaan polybutylen itakonat dan yang tersambung silang gliserol. Untuk pembuatan film itu dilakukan dengan metode casting dengan variasi konsentrasi plasticizer, ya, kemudian dicetak dan dikeringkan pada suhu 60 derajat, kemudian diuji. Jadi ujinya adalah sifat fisik, mekanik yang meliputi kuat tarik, persen elongasi, kemudian laju transmisi uap air. Kemudian film juga dikarakterisasi dengan FTIR dan uji degradasi dengan bakteri EMPA. Nah, ini adalah kenampakan fisik dari film CA alginat. Jadi ditunjukkan dalam gambar ini ya. Nah, kemudian uji sifat mekanik terhadap film yang dilakukan ya, seperti kuat tarik, persen elongasi. Jadi dengan penambahan plasticizer tadi, yang di sini salah satunya yang saya tampilkan adalah penggunaan plasticizer polybutylen itakonat ikat silang gliserol, ini cenderung menurunkan nilai kuat tarik dari film itu sendiri. Penambahan plasticizer menyebabkan film yang semakin elastik, ya, maka kenampakan fisiknya itu menjadi semakin lembut dan tidak kaku gitu ya, dan berakibat pada kekuatan tarik dari film itu akan menurun. Berbeda dengan hasil nilai persen elongasinya, penambahan plasticizer menyebabkan nilai persen elongasi meningkat. Hasil uji permeabilitas uap air terhadap film CA, alginat, dan asam palmitat dengan variasi plasticizer tadi itu menunjukkan nilai permeabilitas uap air terendah pada konsentrasi plasticizer 15%. Laju transmisi uap air suatu bahan itu sebenarnya dipengaruhi oleh sifat kimia dan struktur bahan pembentuknya, konsentrasi plasticizer, dan juga kondisi lingkungan seperti kelembapan dan temperatur. Kemudian selain itu untuk peningkatan laju transmisi uap air juga disebabkan oleh bertambahnya komponen hidrofilik yang terdapat pada film sehingga memudahkan uap air untuk memulai. Kemudian ini pencemaran logam dan zat warna, jadi kita menggunakan alginat untuk absorpsi ya, salah satunya metode itu adalah absorpsi untuk pencemaran logam dan zat warna. Yang melatar belakangi dari penelitian yang kita lakukan itu memang pertumbuhan industri yang semakin banyak mengakibatkan banyak pula limbah beracun yang dibuang ke lingkungan sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya dalam perairan.
Logam berat merupakan salah satu zat pendominasi dalam pencemaran air. Logam berat yang terkandung dalam limbah dengan kadar yang cukup tinggi ini bisa berbahaya ya karena sifatnya yang toksik yang dapat terakumulasi dalam tubuh. Kemudian bisa menyebabkan penyakit. Demikian halnya juga untuk industri tekstil yang mengandung zat warna dengan bermacam-macam sifatnya. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan alginat. Jadi di sini alginat kita buat dalam bentuk bits ya. Jadi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yang Jiana 2018. Jadi salah satu logam berat dalam perairan, salah satunya adalah Pb2+. Jadi untuk mengurangi kadar ion logam Pb2+ dalam air buangan dapat dilakukan dengan berbagai metode sebenarnya ya. Jadi salah satunya adalah metode adsorpsi, di mana adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat baik molekul atau ion adsorbat oleh permukaan adsorben. Metode adsorpsi ini merupakan metode yang paling banyak digunakan karena penggunaannya lebih murah, prosesnya sederhana, kemudian ramah lingkungan juga, dan terkadang adsorbennya juga dapat dimanfaatkan kembali. Alginat di sini mempunyai gugus fungsi asam karboksilat, ya COOH yang merupakan senyawa aktif, di mana ini akan berinteraksi dengan logam kation maupun zat warna kation. Beberapa parameter yang menunjang dalam atau mempengaruhi dari adsorpsi Pb2+ ini itu adalah yang pertama pH. pH merupakan parameter yang sangat penting, yaitu dapat mempengaruhi gugus fungsional yang berperan aktif dari dinding sel ya biomasa yang pada penyerapan logam berat. Selain berpengaruh pada gugus fungsional, pH juga dapat mempengaruhi kelarutan ion logam dalam larutan. Ya, itu untuk jadi terkait dengan bentuk dari kation logam maupun dari zat warna kationnya. Ya. Nah, tetapi di sini ini sebagai contoh adalah adsorpsi Pb2+. Selain pH, waktu kontak ion logam dengan Ca alginat juga mempengaruhi penyerapan ion logam timbal 2+. Semakin lama waktu kontak, penyerapan ion logam Pb2+ oleh Ca alginat semakin meningkat dan akan konstan pada suatu keseimbangan. Konsentrasi ion logam dalam larutan juga merupakan parameter yang di mana konsentrasi ion logam Pb2+ yang terserap dengan menggunakan Ca alginat itu bisa diketahui. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk imobilisasi dari bakteri ke dalam alginat. Jadi berbeda kalau yang tadi yang kita bicarakan adalah interaksi elektrostatik antara zat warna maupun zat warna kation maupun logam kation logam ya yang memang interaksi elektrostatik itu terlibat. Nah, yang di sini ini adalah bakteri. Jadi bakteri yang kita gunakan adalah Pseudomonas aeruginosa yang terimobil dalam alginat. Jadi di sini proses degradasi biologi menggunakan bakteri itu juga merupakan salah satu metode yang efektif, ekonomis, kemudian ramah lingkungan dalam mengatasi limbah zat warna. Bakteri diketahui memiliki siklus pertumbuhan yang relatif singkat. Kemudian kemampuan beberapa spesies bakteri dalam proses degradasi zat warna, khususnya di sini zat warna azo, didasarkan pada aktivitas enzim azoreduktase yang dapat membantu dalam proses pemutusan ikatan azo. Skema mekanisme degradasi zat warna azo secara biologi menggunakan bantuan enzim ditunjukkan pada slide ini.
Jadi sebenarnya Pseudomonas aeruginosa ini digunakan secara langsung, ya itu bisa, tetapi memang masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain ya lembek, lengket, ya kemudian jadi ketika berinteraksi dengan larutan ion logam, sehingga ini akan sulit dipisahkan kembali ion-ion logam dari absorbennya, dan kemudian biomasa juga mudah rusak karena ada dekomposisi oleh mikroorganisme lain misalnya. Oleh karena itu, penelitian ini dicoba untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut dengan cara mengimobilisasi bakteri tersebut pada CA alginat sehingga sel tidak mudah rusak oleh dekomposisi mikroorganisme lain, dan tentu saja juga akan menjadi bahan absorben yang memiliki kekuatan partikel dan ketahanan kimia yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya adalah reaktif orange, di mana dikontakkan langsung dengan zat warna. Jadi dalam inkubasi selama 96 jam di sini terlihat adanya kenaikan persentase degradasi, ya, ditunjukkan dengan perubahan warna yang terjadi dari kuning sampai ke bening. Selanjutnya aplikasi yang lain, jadi alginat zeolit ini dalam bentuk bits, ya. Kemudian zeolit sebenarnya yang berfungsi dominan dalam absorpsi gas CO2. Jadi zeolit ini banyak digunakan untuk sebagai absorben CO2 karena zeolit dapat memisahkan molekul-molekul berdasarkan ukuran dan bentuk struktur kristal zeolit. Jadi zeolit dengan ukuran pori yang spesifik juga memiliki memiliki selektivitas yang tinggi serta luas permukaan yang besar, ya, dalam mengabsorb suatu molekul. Kemudian dalam proses absorpsi, imobilisasi zeolit pada alginat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas, kemudian kekuatan mekanik, regenerasi, dan kemudahan penanganan. Kemudian selain itu, imobilisasi zeolit itu juga dapat ke dalam alginat, ya, maksud saya, itu dapat memudahkan pemisahan biosorben dari supernatant, kemudian pengaturan ukuran butiran, dan juga dapat juga digunakan sebagai pengisi kolok. Nah, bit yang terbentuk ditunjukkan pada slide ini dan berwarna sedikit kecoklatan dan diaplikasikan ke dalam kolom alat gas trap system. Nah, kemudian dialirkan gas CO2 dengan variasi tekanan dengan waktu tertentu. Kemudian diukur gas CO2 yang keluar dari alat gas trap system tersebut. Beberapa parameter yang mempengaruhi adalah massa zeolit, kemudian massa adsorben, laju alir CO2, kemudian waktu, ya, yang waktu kontak yang dilakukan itu kita bisa variasikan untuk menentukan kondisi optimumnya. Tetapi secara umum membran alginat zeolit di sini mampu mengabsorb CO2. Baik, selanjutnya di sini alginat, ya, kita modifikasi, ya, kita gunakan juga dalam bentuk nanofiber. Jadi pembentukan nanofiber ini sebenarnya dapat disintesis dengan berbagai macam teknik, ya. Tetapi salah satunya adalah electrospinning yang paling banyak digunakan karena memang prosesnya sederhana. Jadi electrospinning di sini adalah teknologi yang menggunakan arus listrik untuk mensintesis nanofiber dari polimer sintetik ataupun polimer alam. Nah, parameter larutan sebagai salah satu parameter yang ditentukan oleh karakteristik polimer dan pelarut yang digunakan. Nah, diperlukan konsentrasi optimal dari senyawa penyusun agar membentuk smooth fiber. Dan di sini kita menggunakan alginat dengan PVA, polyvinyl alkohol, yang kita bentuk dalam nanofiber. Sebenarnya nanofiber alginat di sini juga banyak diaplikasikan.
yaitu untuk absorpsi logam berat, kemudian absorpsi zat warna, ini sebagai contoh CR6, kemudian ada brilliant blue sebagai zat warnanya, kemudian juga untuk absorpsi gas CO2. Nanofiber itu bentuknya warna putih ya, menyerupai kertas tisu, dan morfologinya ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kemudian untuk ini morfologinya bisa dilihat di slide ya, dengan bentuk smooth fiber dengan diameter 202 plus minus 43 nanometer. Untuk uji absorpsi CO2 pada nanofiber alginat ini dilakukan sama dengan alat gas trap system. Jadi memang diameter nanofiber itu memegang peranan penting dalam filtrasi udara ya terutama. Jadi ini gambar ini memperlihatkan hubungan antara diameter morfologi nanofiber terhadap kapasitas absorpsi. Untuk kapasitas absorpsi nanofiber ya alginat PVA ini berbanding terbalik dengan diameter nanofiber. Diameter nanofiber yang lebih kecil sehingga kemampuan mengabsorb CO2 lebih besar. Ya, semakin kecil diameter nanofiber, maka susunan nanofiber di sini itu lebih rapat dan celah antar nanofiber menjadi lebih kecil. Sehingga kemampuan nanofiber untuk menangkap gas CO2 semakin meningkat. Aplikasi yang lain yaitu biogas. Jadi biogas di sini itu merupakan salah satu produk dari teknologi hijau yang sekarang sedang dikembangkan. Ya, sedang banyak dikembangkan. Nah, alginat di sini itu digunakan untuk pemisahan gas CO2 dan H2S ya. Hal ini karena proses biogas itu sendiri itu akan menghasilkan gas-gas seperti CH4, CO2, H2S, H2O dan juga gas-gas yang lain. Dan yang dimanfaatkan di sini adalah metana itu CH4 karena memiliki nilai kalor atau panas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tetapi permasalahan ini timbul ketika gas CO2 di sini konsentrasinya tinggi, ya, dan gas CO2 dalam reaksi pembakaran itu memiliki karakteristik dapat menurunkan nilai kalor pembakaran. Sehingga adanya gas CO2 dalam biogas menjadi masalah utama dalam pemanfaatan biogas sebagai biofuel. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan lanjutan setelah biogas itu diproduksi, yaitu pemisahan gas CO2 dari kandungan biogas. Pengurangan kadar karbon dioksida ini akan meningkatkan kualitas dari produk biogas. Nah, teknologi membran itu sudah banyak diterapkan untuk pemisahan gas CO2 dari gas alam. Dan kelebihan dari teknologi membran ini adalah prosesnya sederhana, kemudian mudah, ramah lingkungan, kemudian operasional juga rendah. Nah, uji coba untuk membrannya bisa dilihat di slide ya bentuknya. Untuk membran, kemudian untuk uji coba permeabilitas dan selektivitas gas CO2 dan CH4 ini dengan peralatan yang sudah disetting, jadi ini dilakukan di Lamigas. Nah, ini dengan cara mengaliri masing-masing gas murni CO2 dan CH4 pada beberapa variasi tekanan. Nah, adapun untuk hasil uji permeabilitas dan selektivitas membran itu untuk pemisahan CO2 dan CH4 itu ditentukan pada tabel di sini ya. Berdasarkan tabel ini, misalnya ini untuk uji permeasi yang menggunakan membran A, gas CO2 baru dapat menembus membran ketika tekanan umpan sebesar 20 psi. Sedangkan gas CH4 sama sekali tidak dapat menembus membran pada beberapa variasi tekanan hingga membran mengalami kebocoran pada tekanan 35 psi. Sehingga di sini semakin tinggi tekanan, permeabilitas membran juga semakin meningkat. Ya.
Nah, uji permeabilitas membran B ya itu juga sama di sini ya, tetapi hanya CO2 sudah bisa menembus pada tekanan umpan sebesar 15 persi. Baik, selanjutnya ini contoh lain dari penggunaan alginat, yaitu pembentukan alginat zeolit CTAB NPK sebagai pupuk lepas lambat dari makronutrien NPK. Jadi pembangunan di sektor pertanian Indonesia, ya kita tahu bahwa itu merupakan salah satu hal yang terpenting dari keseluruhan pembangunan di Indonesia. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Faktor kondisi tanah yang kurang subur, yaitu merupakan kendala yang sering dihadapi oleh petani dan sering ditanggulangi dengan pemupukan. Ya, dan unsur hara yang paling dibutuhkan, yang paling utama dibutuhkan adalah NPK. Ya, jadi nitrogen, fosfor, kalium, akan tetapi dalam penggunaannya terkadang melibatkan kehilangan unsur akibat proses leaching, kemudian penguapan, dan biasa terjadi pada temperatur dan humidity yang tinggi. Ya. Sehingga kehilangan banyak unsur hara akan menyebabkan hasil panen yang rendah, kemudian biaya produksi hasil panen tinggi, dan juga berpotensi mengkontaminasi lingkungan. Nah, salah satu solusi alternatif agar penggunaan pupuk efektif adalah digunakan material yang dapat melepaskan unsur hara secara terkontrol, yang sering disebut dengan slow release fertilizer atau SRF. Nah, ini adalah contoh dari salah satu penelitian yang kita lakukan, yaitu pembuatan SRF dengan alginat yang mampu mengimobilisasi NPK dan dapat berperan sebagai material RSF. Nah, kemudian di sini ya karena alginat itu mempunyai beberapa kelemahan terutama pada perubahan pH, jadi untuk memberikan kestabilan pH, imobilisasi zeolit ke dalam matriks alginat itu diperlukan. Ya, di mana zeolit itu mempunyai sifat kapasitas tukar kation tinggi, ya, jadi menyebabkan komposit itu dapat mengimobilisasi pupuk NPK lebih baik. Jadi masih ada permasalahan berikutnya, jadi permukaan alginat yang tersusun gugus COH ya serta permukaan zeolit ya. Ini hanya memuat senyawa ion positif seperti NH4+ dan K+ dari NPK. Sehingga nutrisi dalam bentuk anion seperti NO3- atau PO4- itu tidak terlalu efektif dimuat dalam komposit dan akan dilepaskan lebih cepat dibandingkan dengan nutrisi yang dalam bentuk kation. Nah, untuk meningkatkan kemampuan komposit alginat zeolit tadi sebagai material SRF, modifikasi zeolit itu dilakukan dengan penambahan surfaktan kationik, yaitu setiltrimetilamonium bromida atau sering dikenal dengan CTAB. Diharapkan dari permukaan positif dari CTAB dapat digunakan sebagai pengikat nutrisi dalam bentuk anion. Nah, ini untuk kompositnya dibuat dengan mencampurkan zeolit, CTAB, dan alginat yang masing-masing telah dilarutkan dengan larutan pupuk yang mengandung NPK, yang untuk penelitian ini bersumber dari amonium nitrat, kemudian diamonium hidrogen fosfat, dan kalium nitrat. Campuran zeolit, CTAB, dan alginat yang telah dibuat diteteskan ke dalam larutan CaCl2 sebagai sumber kation divalen Ca2+, ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, sehingga akan membentuk padatan yang berupa manik-manik putih melalui pembentukan expose. Nah, nutrien yang dibutuhkan ya, jadi untuk N itu NH4+, NO3-, kemudian unsur P dalam bentuk PO4-, K dalam bentuk K+. Nah,
secara umum di sini untuk alginat merupakan polimer yang memiliki gugus aktif negatif tadi, sehingga nutrien dalam pupuk yang bermuatan positif akan terikat dengan gugus negatif dari alginat, sedangkan zeolit CTAB dengan muatan positifnya akan terikat nutrien yang bermuatan negatif. Nah, secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa komposit alginat zeolit CTAB NPK dapat digunakan sebagai pupuk lepas lambat makronutrien NPK. Terbukti kestabilan komposit hingga lebih dari 50 hari. Kemudian pelepasan nutrien dipengaruhi juga oleh massa zeolit alginat. Kemudian semakin banyak massa zeolit CTAB yang ditambahkan, maka pelepasan nutrien akan semakin lambat. Dan bisa dilihat di sini bahwa dari tiga variasi massa zeolit CTAB, massa 0,1 gram ya yang menunjukkan pelepasan nutrisi paling rendah. Baik, saya rasa saya cukup sekian saja. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh atau penelitian-penelitian yang terkait dengan penggunaan alginat. Dan di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa bimbingan saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga terima kasih kepada Laboratorium Kimia Analitik yang memberikan fasilitas terhadap penelitian yang kami lakukan, dan juga Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian atas perhatiannya. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Nanda. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya, di mana Ibu menjelaskan mengenai beberapa macam modifikasi dari alginat. Mungkin jika dari peserta ingin bertanya, silakan langsung diketik di kolom chat. Untuk selanjutnya kita masuk dulu pemaparan presentasi yang kedua oleh Bapak Atmanto Heru. Namun sebelumnya saya ingin bacakan CV beliau. Nama Dr. Renat Atmanto Heru Wibowo MSI, tempat tanggal lahir Wonosobo 13 Agustus 1974, nama institusi tempat bekerja itu di Departemen Matematik MIPA Universitas 11 Maret. Adapun riwayat pendidikan beliau S1 di Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada, untuk pendidikan S2 juga di Universitas Gajah Mada, dan untuk S3 beliau menempuh pendidikan di Institute of Ecological and Analytical Chemistry, Brunswick, Jerman. Dan ada beberapa research project beliau yang telah dikerjakan dari tahun 2020, di mana yang bisa saya bacakan itu yang terbaru dari tahun 2020 yang dengan tema Nebulizer Herbal with O2 Relaxing Agent for COVID Therapy. Dan ada beberapa juga studi of JU2 Fe2ZN 2 5,15 di penil porphyrin. Dan masih banyak lagi karena beliau sudah menulis paper dari tahun 2005 hingga saat sekarang ini. Baik, mungkin langsung saja kepada Bapak Heru Atmanto, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman saya ucapkan pada Prodi Kimia Universitas Gajah Mada
pada umumnya, dan Laboratorium Kimia Analitik Prodi Kimia Universitas Gadjah Mada. Juga terima kasih pada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi apa yang telah saya lakukan selama ini pada kesempatan webinar yang ke-8 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit saya akan sharing sedikit tentang fungsionalisasi dari natural product asam metakonat dan porfirin untuk dioda absorption. Sebenarnya karena mungkin keterbatasan waktu ini porfirin ini kita pending aja dahulu. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa berbagi lagi. Nah, nanti apa yang akan saya sampaikan sangat sederhana sekali berkaitan dengan natural product asam metakonat. Nanti mungkin dari sekian adik-adik atau mungkin bapak-bapak belum begitu mengerti apa itu asam metakonat, karena mungkin asam metakonat ini tidak begitu populer. Terus kemudian selanjutnya saya akan memberikan gambaran tentang sintesis dan modifasi asam metakonat untuk polimer dan MOF. Jadi nanti kelanjutannya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang polimer smart coating dan metal organic framework dari asam metakonat. Dan di samping itu karena kita berbicara tentang absorpsi CO2, nanti kita akan melihat performa dari apa yang kita buat untuk absorpsi CO2. Nah, jadi mungkin ini kok bicaranya tidak ini ya, makanya sambungannya di mana gitu. Untuk mempermudah gambarannya, nanti saya akan berbicara tentang ini asam metakonat. Nah, asam metakonat ini adalah asam yang sangat prospektif yang dibuat dari bahan alam. Nah, yang sampai saat ini penggunaannya itu masih sangat minim sekali ya. Nah, untuk itu nanti akan kita fungsionalisasikan untuk bahan material MOF dan smart coating. Nah, di samping itu untuk smart coatingnya ini ada dan MOF-nya ini nanti dalam kesempatan ini saya akan sambungkan dengan absorpsi untuk absorpsi CO2. Jadi nanti dengan demikian nanti kita ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan. Karena nanti saya akan sedikit berbicara tentang asam metakonat, tiba-tiba MOF, terus kemudian smart coating, kemudian CO2 absorber, itu nanti biar lebih memperjelas, mempermudah. Saya mulai dari latar belakang dari permasalahan secara umum, bahwa kebutuhan energi sangat meningkat dari tahun ke tahun, yang pada umumnya secara umum dan penggunaan energi didasarkan pada bahan bakar fosil. Di samping itu salah satunya adalah batu bara. Dari sisi positif mungkin energi bisa terpenuhi, tetapi dari sisi yang negatif kita akan melihat tren dari awal tahun 2000 sampai tahun 2018 atau 2019 bahwa CO2 yang dikeluarkan dari hasil pembentukan energi itu meningkat dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari tahun 2000 sampai tahun 2010 dalam satu dekade terjadi peningkatan sekitar 3% sampai sekitar hampir 34 miliar ton. Nah, terus dari tahun berikutnya dalam satu dekade itu meningkat lagi sekitar 0,9, hampir 1%. Nah, tentu saja hal ini sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan manusia yang akan datang, yang akan mengancam kehidupan di anak generasi kita yang akan datang. Dengan adanya emisi CO2 yang semakin meningkat, maka akan terjadi juga peningkatan dari efek rumah kaca terhadap bumi kita ya. Nah, dengan demikian kalau kita lihat
dari sekian ini emisi yang dikeluarkan, emisi CO2 yang dikeluarkan, ternyata dari diagram annually CO2 emisi dari sumbernya Global Carbon Project 2019, ternyata negara industri mempunyai kecenderungan untuk mengeluarkan emisi yang sangat tinggi. Yang pertama adalah dari negara Cina, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, sekitar 15%. Nah, mungkin Bapak-Bapak sudah tahu, maka dua negara ini sangat menentang sekali dengan adanya Kyoto Protocol untuk mengurangi efek rumah kaca yang diakibatkan oleh emisi CO2 gitu ya dari industri misalkan. Nah, sehingga saat ini mereka itu sangat menentang sekali dengan dengan ratifikasi Kyoto Protocol itu. Nah, ini hanya gambaran umum. Tetapi bahan pembicaraan kita adalah kita sebagai seorang kimiawan, kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik untuk dunia kita. Dalam hal ini kita memberikan suatu pemikiran solusi yang bisa kita lakukan dengan melakukan CO2 capture. Gitu. Nah, gambaran umum dari teknologi dari pemisahan CO2 dan CO2 capture, ini ada beberapa metode yang mungkin sudah dikenal dan sudah di-sharing di dalam beberapa publikasi. Yang pertama, salah satunya adalah absorpsi. Absorpsi ini bisa dilakukan secara fisika, kimia, kemudian cryogenik, kemudian bisa dilakukan secara membran. Ini juga termasuk populer, membran ini bisa dengan membran. Trennya adalah bagaimana misalkan CO2 dengan gas-gas yang lain, misalkan amonia dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membran. Yang selanjutnya ada proses dengan mikrobial, dengan lebih ke arah arah bioteknologi. Terus yang penting yang akan kita garis bawahi ini adalah proses absorpsi. Nah, tadi sudah diberikan gambaran oleh Ibu Adidasari tentang absorpsi, dia menggunakan alginat sebagai materialnya. Nah, ini dalam hal ini ada beberapa materi yang lain yang bisa digunakan untuk bahan absorpsi. Misalkan alumnia, bahan karbon, dan seterusnya ya. Ini sangat populer sekali. Satu hal yang yang akan saya garis bawahi dalam webinar ini adalah penggunaan MOF. MOF itu Metal Organic Framework itu ternyata bisa digunakan untuk absorpsi CO2. Nah, mungkin sedikit gambaran apa itu MOF. MOF itu merupakan material hibrid yang berpori yang terdiri dari bahan inorganik berupa metal atau klaster sebagai nodes-nya, dan organik ligan atau linker ya sebagai penghubungnya. Kalau kita lihat ini salah satunya adalah salah satu linker. Kalau dilihat dari struktur kimianya, linker ini adalah BDC. Di sini kita lihat ada dua senyawa aktif COH atau asam atau karboksilat di dua sisinya. Nah, keuntungan dari dua sisi ini bisa digunakan untuk mungkin kalau kita pendekatannya dengan organik, kalau misalkan ada dua tangan di sini, kita bisa menggandeng dengan tangan yang lain dan seterusnya. Dalam hal ini juga sama, karena MOF itu bisa disebut juga dengan coordination polymer. Jadi polimer yang dilakukan secara koordinasi. Nah, koordinasinya tetapi di dalam MOF ini tidak dengan menggunakan bahan organik yang lain, tetapi dengan menggunakan logam atau ion logam. Nah, ion logam ini bisa satu, bisa tunggal, bisa juga dalam bentuk klaster, dalam bentuk kumpulan. Nah, banyaknya kumpulannya pun dari logam ini juga sangat bervariasi, ada bisa 4, bisa 6, tergantung dari logam yang kita gunakan. Apakah terdengar ya? Halo? Terdengar. Oke. Nah, ada satu hal yang sangat menarik, meskipun saya sebenarnya bukan devoted di dalam bidang Metal Organic Framework, tapi ini sangat menarik sekali dan bisa kita gunakan untuk alternatif solusi yang lain.
Nah, kenapa ini MOF ini sangat unik? Karena MOF ini mempunyai sifat yang dia tunable, jadi dia bisa dibentuk dipanjangkan, dipendekkan dan seterusnya. Kalau adik-adik bisa lihat di sini, salah satu lingkarnya ini bisa kita gantikan ke lingkar yang lain, misalnya lebih panjang dan lebih pendek. Nah, efeknya apa? Nanti kalau kita ganti lingkar yang lain, nanti kita akan mempunyai porositas yang lain juga di dalamnya ini. Nah, ini salah satu MOF yang terbentuk ini adalah, kalau kita lihat yang warna biru ini adalah salah satu logam dari MOF 5, ini adalah zinc, cluster zinc. Terus kemudian ini adalah lingkarnya itu penghubung. Terus ini ternyata spare cavity-nya itu sangat besar di sini. Karena di sini kita mempunyai ruang dengan bentuk tertentu dari MOF ini yang memberikan ruang yang berpori. Sehingga efeknya lagi bahwa MOF ini mempunyai luas permukaan yang relatif tinggi. Di samping dia mempunyai stabilitas termal yang sangat bagus dan stabilitas kimia yang bagus. Hal yang sangat ditekankan di dalam MOF ini adalah bahwa MOF ini mempunyai luas area dan porositas yang tinggi. Jadi ini sangat menguntungkan digunakan untuk berbagai fungsionalisasi, misalkan untuk bahkan yang sekarang ini yang baru akan kita kerjakan adalah membuat kerjasama dengan kolaborator dari negara yang lain, karena mungkin kita tahu juga bahwa kita kekurangan alat, jadi mungkin kita bisa membuat ini, dan mungkin untuk misalkan rencana ke depan kita akan buat untuk ORR, oxidation reduction reaction untuk fuel cell, atau oxidation oxygen evolution reaction untuk menghasilkan O2 yang nanti kebutuhannya untuk energi terbarukan. Tapi untuk saat ini kita batasi untuk CO2 capture saja atau CO2 absorption saja. Nah, kenapa, mungkin hal yang sedikit gambaran kenapa kok CO2 bisa mengambil MOF ini bisa mengambil CO2, dia bisa berinteraksi dengan CO2, atau dia bisa aktif dengan CO2. Ada beberapa pendekatan yang secara teoritis yang bisa dilakukan atau yang direportkan atau dilaporkan. Yang pertama adalah karena ini ada open metal sites. Nah, pada prinsipnya di sini dia memberikan muatan yang dia bisa mengikat CO2. Selanjutnya dia bisa berinteraksi dengan CO2 atau NO2. Kalau kita membuat atau mensintesis MOF, misalnya CuPTC, di sini kita lihat biasanya di dalam pembuatan MOF itu akan melibatkan pelarut yang dia menempel, juga ikut tertempel ke dalam nodes-nya atau ionnya atau klasternya. Nah, sebenarnya pada prinsipnya dia terikat itu sebenarnya dia ada interaksi antara logamnya dengan pelarutnya itu, mungkin H2O2 atau air, atau gugus OH misalkan, atau gugus yang lain. Nah, dengan kita hilangkan gugus H2O2 ini, maka ini penghilangannya dengan cara aktivasi dengan 200 derajat misalkan, maka akan kita mendapatkan MOF yang sudah teraktivasi. Dengan MOF yang teraktivasi, maka kalau misalkan ada CO2 yang mendekat, maka akan terjadi kontak dan selanjutnya terjadi binding ikatan dengan atom clusternya itu atau nodes-nya itu atau ionnya. Nah, ini juga tergantung dari berapa logam yang kita gunakan, seberapa kuat dia itu mengikat CO2. Kemudian pendekatan yang lain adalah dengan pendekatan asam Basal-Lewis. Di sini kita melihatnya adalah interaksi yang terjadi antara asam dan basa. Biasanya logam yang kita gunakan dia berfungsi sebagai asam. Kemudian CO2 dia itu mempunyai
pairing elektron, khususnya di O, dan dia bisa berinteraksi dengan antar logam dan CO2 misalkan. Kemudian gugus fungsionalitas yang lain, misalnya F, Cl, OH, NO2. Nah, pendekatan ini biasanya ada kayak ikatan elektrostatik atau hidrogen bonding yang terjadi antara MOF dengan CO2 misalkan. Nah, bisa juga pendekatan yang lain adalah berinteraksi bersamaan beberapa gugus fungsional. Karena MOF itu bisa kita kita tambahkan dengan beberapa gugus fungsional. Ini pendekatan yang kita kita peroleh dari beberapa teori. Meskipun saya sendiri bukan bukan bidang inorganik chemist, tetapi saya juga menarik untuk dua kali kita cobakan MOF ini dengan cara sintesis. Nah, ini sintesis MOF yang bisa kita gunakan. Sebenarnya MOF itu tidak jauh berbeda dengan kita membuat kompleks sebenarnya. Pembuatan kompleks ini bisa dengan conventional heating, dengan elektrokimia, dengan microwave, dengan mekanochemistry, dengan ultrasonic, kemudian dengan solvothermal synthesis, konveksi, evaporasi, atau difusi uap, kemudian difusi solvent, atau kemudian difusi lewat kapileri. Tapi hal-hal yang ini tidak semuanya kita perlu kita tahu, dan mana yang mungkin kita bisa lakukan kalau untuk prinsip saya, mana yang mudah dan bisa dilakukan. Mungkin dari sekian ini tidak semuanya cocok dari A ke B, B ke C, dan seterusnya. Dan itu terjadi juga, misalkan pernah saya membuat, karena saya membuat sintesis ligan, kemudian saya lakukan di Osaka, dan saya membuat, kemudian saya bersamakan dengan yang di San Sebastian. Dia dia mau, ya udah saya bisa bikin MOF. Saya juga menyadari saya bukan orang inorganik chemist. Ternyata dia menggunakan metode ini, salah satu porfirin yang saya kirimkan itu sia-sia jadi MOSPRO. Karena sebenarnya dia menggunakan microwave dan itu tidak jadi gitu. Artinya tidak jadi itu bukan berarti MOF-nya tidak terbentuk, enggak, mungkin terbentuk, tapi banyak defeknya. Nah, tetapi begitu saya lakukan di UNS malah, dengan menggunakan yang konvensional, solvothermal synthesis, dengan yang lebih hati-hati, kita bisa mendapatkan ini, hasil yang sangat bagus, yang mungkin mereka pun juga tidak mengira bahwa itu bisa dilakukan. Artinya sebenarnya bukan berarti, mana dia bisa, yang tidak bisa, tidak. Karena ini hanya masalah masalah ketepatan atau optimasi atau keberuntungan, katakan aja kondisi yang sesuai untuk MOF. Karena dalam pembuatan MOF-nya itu dia akan menghasilkan MOF yang berbeda-beda. Itu intinya. Oke, kita lanjutkan untuk berbicara yang lain. Nah, ini kita sedikit melompat. Nanti pada akhirnya kita hubungkan. Kita mungkin tidak begitu mengenal produk-produk bioteknologi yang dari sumber alam. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat pintar sekali, banyak sekali sumber alam yang bisa digunakan atau dikonversikan menjadi beberapa macam asam misalkan. Nah, pada prinsipnya secara bioteknologi itu dia berasal dari karbohidrat atau glukosa atau apapun yang dirubah dari menjadi misalkan asam laktat, asam akrilat, asam suksinat, asam mukonat, laktobionat, dan yang terakhir ini adalah asam itakonat. Mungkin masih banyak lagi asam yang tidak saya sebutkan di sini. Mohon maaf. Hal yang membedakan adalah bahwa pembentukan asam di sini tergantung dari bakteri atau germ yang kita gunakan. Misalkan kita glukosa, ada tipe-tipe tertentu yang membuat produk-produknya itu nanti akan berbeda-beda. Bisa juga anunya sama, prekursornya sama, tetapi hasilnya lain. Nah, ini dari sumber yang saya ambilkan dari bioteknologi. Ini salah satu yang yang dia rangkum adalah demikian. Nah, kita fokus di asam itakonat. Pada awalnya ini kita berhubung di asam itakonat karena memang ada kerjasama dengan Von Junen Institute di Braunschweig.
dan kerjasamanya pun sampai sekarang masih, memang sekarang agak ini sudah tidak tidak aktual lagi karena kayaknya membosankan, memang sedikit membosankan, tapi ya harus kita lakukan. Nah, kita berbicara asam itakonat. Nah, memang inspirasinya dari Continental Institute, dia punya produksi asam itakonat yang melimpah. Nah, ini mau diapakan ini? Oke, kemudian kita orang teknis masuk karena dia di Continental Institute itu adalah kayak LIPI tapi dalam bidang pertanian. Kalau sini apa ya namanya? Ya itulah pokoknya. Sebenarnya di dalam ini awalnya ada prekursor misalkan dari karbohidrat atau dari glukosa, dengan melakukan proses bioteknologi melalui fermentasi di sini menggunakan bakteri Aspergillus, maka salah satu produk utamanya adalah asam itakonat. Jadi mungkin dari asam itakonat itu kita bisa melihat salah satu karakter yang unik juga dari asam itakonat ini. Asam itakonat ini sama juga dengan BDC tadi, dia mempunyai struktur COOH di sini, 2 double COOH. Terus kemudian ada double bond yang terikat di salah satu karbonnya ini. Ini sangat menarik sekali. Nah, dari sini ada berapa dia dari strukturnya aja mungkin seorang kimiawan sudah melihat, oh, yang pertama ini yang mungkin bisa dibuat dikondensasikan. Nah, artinya dibikin polimer secara kondensasi itu bisa dari 2 ini karena dia punya 2 tangan. Terus kemudian dia melalui proses yang radikal, dia bisa dilakukan juga polimerisasi di kubis ini. Nah, banyak sekali fungsi dari itakonat meskipun bentuknya sangat sederhana, ternyata ini merupakan produk setengah jadi yang bisa digunakan untuk material polyester, bahan epoxy, plasticizer, kemudian bahan seperti karet, karena dari beberapa fungsi ini. Nah, ini adalah proses dari bioteknologi yang yang disebutkan dari Clement dan Buch. Di sini ada terjadi perubahan ini dari glukosa menjadi pirufat. Tentu saja mulai prosesnya enzimase dengan menggunakan enzim. Ini akonitase, ini misalkan aja demikian. Terus kemudian akonitase dari sini. Kemudian dia menjadi cis akonitat. Kemudian dia akan berubah menjadi itakonat dengan adanya CAD, cis isoniated dikarboksilat. Nah, sebenarnya proses ini proses yang sudah lama, mulai tahun 50-an, 60-an sudah banyak dikenal. Tetapi manfaatnya ini mungkin yang di Indonesia sebagai sumber mempunyai kekayaan alam yang melimpah, ini mungkin masih kurang begitu terkenal atau familiar. Nah, ini juga bahan-bahan itakonat ini ternyata dari gambaran diagram dari Antonio Magalhães ini ternyata di sini bisa digunakan bermacam-macam, entah OH-nya itu kita ganti dengan NH2, terus kemudian kita rubah menjadi polyitakonat, dan ini dia mempunyai gugusan ini. Tentu saja dari sini pun kita bisa melihat sebagai seorang kimiawan, ini mungkin bisa jadi polimer untuk ion exchange juga bisa gitu dan seterusnya. Nah, ada hal yang lain yang mungkin yang nanti akan saya terangkan bahwa nanti gugus O-nya di sini, COH di sini yang akan kita gunakan sebagai untuk polikondensasi. Jadi kita akan membuat polyester dari bahan ini. Nah, ini juga misalkan tidak dari strukturnya itu sebenarnya hampir sama dengan bahan akrilat, asam akrilat. Ini mempunyai kemiripan, bahkan asam itakonat itu relatif lebih fashionable gitu dari sisi ini. Nah, kita berbicara yang lain untuk aplikasi yang sudah ada yang sudah dilaporkan dari Biodiversity ini tahun 2014, bahwa asam itakonat itu bisa digunakan untuk karpet, kemudian untuk resin, untuk cat, untuk binder, ion exchange, stiren, kemudian polyitakonat, deodoran. Saya malah nggak tahu nih sebagai deodoran ini, saya baru tahu ini, saya kaget untuk apa deodoran yang mana gitu, saya juga nggak tahu.
Terus kemudian untuk adhesif. Nah, penekanannya nanti kita akan berbicara tentang poliitakonat. Ini adalah polyester yang kita gunakan dalam penelitian saya, dan ini pendekatannya dengan menggunakan prinsip kondensasi. Hal yang lain yang nanti akan saya saya sharekan adalah bahwa poliitakonat ini bisa juga sebagai bahan coating, jadi bahan pelapis. Tambahan dari apa yang saya sampaikan di sini adalah bahwa nanti karena tadi kita berbicara MOF, pertanyaannya apakah bisa dijadikan MOF? Tentu saja kalau dilihat dari kesamaan dengan BDC tadi, tentu saja tidak. Kenapa tidak? Tetapi pertanyaannya apakah nanti MOF yang kita bikin itu bagus atau tidak? Itu tergantung dari metode yang mana yang paling tepat di dalam pembuatannya. Nah, selanjutnya korelasi antara coating MOF dan adsorber ini dengan MOF ini, maka kita bisa menggunakan bahannya ini untuk bahan penyerap CO2. Nanti akan kita sampaikan sebagai bahan penyerap CO2 di sini. Nah, kita kembali ke coating tadi. Jadi saya kembali ke sini untuk coating. Nah, nanti saya akan memberikan gambaran. Kita akan membuat smart coating atau pelapis yang smart, yang pintar. Bedanya apa? Untuk pelapis atau coating yang smart itu adalah memang dia seperti coating biasa, tetapi dia bisa memberikan respon atau stimulan yang diberikan secara intrinsik atau ekstrinsik. Nah, ini menurut Montemor 2014. Jadi adapun responnya bisa dalam bentuk physicochemical, misalnya dia bisa berubah karena ada karena pengaruh pH, pengaruh nanti dia bisa berubah. Nah, kemudian ada efek mekanik, mungkin karena ditekan dia bisa balik lagi atau bagaimana. Terus kemudian ada optis. Nah, optis ini adalah berdasarkan pada perubahan misalkan warna atau cahaya yang diberikan dan seterusnya. Samping itu bisa juga dengan cara sifat-sifat elektrik magnetik. Tetapi yang saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya untuk gas adsorber ini belum pernah dilakukan, belum pernah dicobakan. Nah, kita berpikir bahwa asam itakonat itu bisa kita gunakan sebagai MOF dan bisa kita gunakan sebagai coating. Nah, maka kita punya ide kenapa tidak kita kombinasikan dua-duanya untuk smart coating sebagai bahan CO2 adsorber. Nah, ini ide ini terinspirasi seandainya kita duduk di dalam ruangan yang sedikit panas. Mungkin bisa juga karena efek CO2 yang saturated, yang jenuh di dalam dalam ruangan itu. Dengan kita berikan atau misalnya kita membuat suatu tembok yang mempunyai sifat yang dia CO2 adsorber, dia akan memberikan freshness atau kesejukan di dalam suatu ruangan. Ini salah satu ide yang kita lontarkan pada awal penelitian ini. Nah, oke. Kita beralih kepada pembuatan polyester itakonat. Nah, Wibowo dan teman-teman telah mengusulkan ada dua metode yang TU yang metode pertama ini telah umum dikenal dalam pembuatan polyester polipropilen itakonat. Kenapa kita sebut polipropilen itakonat? Karena di sini ada 3C yang nanti bergabung akan membentuk secara kondensasi bergabung. Ini adalah diol dan ini adalah dia punya double dikarboksilat. Kalau misalkan ini bergabung menjadi satu, dia akan melepas H2O, melepas air. Nah, dengan demikian dia akan bersambung membentuk suatu unit komonomer. Dengan demikian masih ada OH dengan COH yang lain, dia akan bergabung terus kalau H2O-nya diambil terus-menerus, maka dia akan membentuk suatu polimer yang sangat panjang. Nah, di sini beberapa kondisi juga diperlukan. Ada penambahan hidrokoinon, dia sebagai panas stabilizer. Kemudian karena ini menghasilkan H2O, kita lakukan dalam keadaan vakum. Terus kemudian kita menambahkan nitrogen, karena kalau enggak kita nanti ini dengan panas nanti akan terjadi oksidasi.
Terus kemudian kita lakukan juga dengan panas. Tetapi memang hal yang sangat penting adalah semua kondisi ini harus terpenuhi dengan optimal. Kalau tidak, misalkan terlalu panas, ini nanti menjadi rusak. Nah, kalau rusak dia akan menjadi padat dan kaku, membentuk ikatan silang. Nah, ini juga sama, hanya yang kita usulkan, yang kita laporkan di dalam permintaan ini, kita membuat zinc dengan zinc asetat, ternyata akan memberikan hasil yang lebih baik dari sisi estetis. Nah, dari sini ini kita juga sama akan menghasilkan suatu bentuk polimer yang sama. Nah, ini bentukan dari suatu reaktor. Ini yang saya lakukan. Maaf, mungkin saya tidak melakukannya ini di UNS. Ini saya rangkai sendiri. Pada awalnya memang kita tidak blank, waktu di sana tidak ada metode yang ini, makanya kita bikin sendiri. Waktu ini saya lakukan tahun 2011-2012 waktu ada visit di Fountain Institute. Di sini alatnya lebih lengkap ya, di sana jelas, dan instrumennya juga lebih bagus. Dan di sini kita lakukan dalam keadaan vakum. Ini posisinya kita vakum, dan ini kita lakukan penyerapan air. Jadi biar reaksi itu bergeser ke kanan, maka artinya sebenarnya nanti efeknya adalah berapa MBMN yang kita hasilkan dengan kita semakin lama menyerap air tersebut. Nah, ini kita lakukan terus-menerus sehingga nanti kita akan hasilkan, kalau kita menginginkan produk yang produk yang maksimal panjang sekali, maka kita lakukan yang agak lama. Tapi ingat, nanti ada batas titiknya, nanti dia akan jenuh dan akan terbentuk ini, menggumpal. Menggumpal itu ternyata ikatan silang, glukonya itu dia akan bereaksi untuk ikatan silang, dan itu kita tidak kita inginkan, karena kita akan mempunyai atau akan kita inginkan adalah produk yang murni. Nah, ini salah satu produk polyester yang kita lakukan dengan menggunakan dua katalis yang berbeda. Yang satu zinc memberikan warna yang relatif lebih jernih, yang ini memberikan warna yang relatif lebih hitam ya. Jadi ini ternyata kita akhirnya memilih ini sebagai bahan yang akan kita pilih di dalam di dalam proses selanjutnya. Nah, kita melakukan kontrol pembuatan polyester didasarkan pada UH di dalam produk. Kalau misalkan OH-nya itu masih banyak, maka reaksi belum sempurna. Maka kita sebaiknya memang kita kontrol dengan menggunakan yang paling mudah itu ATR FTIR. Jadi tinggal kita ambil, kita oleskan, kita cek di sini apakah nanti di sini apakah di sini OH-nya ini masih apa tidak. Semakin rata di sini akan semakin bagus. Jadi kita menggunakan propandiol bahannya untuk untuk mengikat dengan itakonat. Kita bisa bikin dengan butandiol bisa, propandiol juga bisa. Tapi semakin kecil ini diolnya rantainya semakin sedikit, reaksi yang terbentuk relatif agak sulit. Jadi efeknya sulit itu maksudnya apa? Jadi dia akan untuk belah yang panjang itu agak sulit. Ini yang terjadi dari pengalaman kita. Nah, terus kita pertama-tama kita cek dengan kuring, karena untuk membuat coating atau membuat pelapis kita lakukan kuring. Pada waktu kuring kita lihat sebenarnya apakah nanti lapisannya sangat bagus apa tidak gitu ya. Nah, nanti setelah kita tambahkan dengan misalkan mauve, nanti untuk smart coating apakah nanti ada perubahan enggak gitu. Nah, kita cek, ternyata ini sangat halus sekali, dan artinya sebenarnya ini masih pure. Sebenarnya ini bukan bahan aktif yang yang bisa digunakan untuk smart coating. Nah, buktinya adalah kita cek dengan nitrogen sorption. Ternyata di sini memang merata, jadi dia tidak memberikan serapan terhadap nitrogen. Jadi intinya adalah bahwa sebenarnya mungkin yang kita mainkan, yang kita bikinkan untuk smart coating adalah kita bagaimana menambahkan bahan aktif itu yang bisa menyerap CO2. Nah, kembali ke mauve. Nah,
Untuk MOF ini kita menggunakan ini yang mengerjakan ahli MOF-nya ini Bu Witri. Saya juga mengerjakan, tapi yang lain ini Bu Witri ini orang MOF di UNS dan dia lulusan dari Leipzig University. Kita juga mempunyai kerjasama dengan beliau juga, ya, Profesor Eva Mary. Nah, ini dilakukan dengan metode yang namanya etanol, Aquades, kemudian dengan elektrolit TBA-TFB, kemudian dilarutkan, kemudian dielektrolisis selama 2,5 jam 15 menit. Nah, nanti kita akan mendapatkan endapan yang berwarna berwarna biru muda. Terus kemudian dilakukan pencucian. Tentu saja kita lakukan pencucian ya, karena kita masih ada residu yang lain yang menempel di dalam di dalam MOF itu. Kemudian baru kita lakukan aktivasi 200 derajat. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan aktivasi untuk apa. Ternyata kita lakukan aktivasi biar nanti klaster logamnya atau ion logamnya dia bisa mengambil CO2. Nah, ini adalah berapa yang sudah kita publiskan di dalam Prodesign Organic Coating. Ini salah satu metode yang kita lakukan dengan menggunakan albergimia. Ini adalah peralatannya, dan kita lihat di sini sudah ada warna biru muda pada awalnya. Setelah aktivasi, karena nanti H2-nya juga hilang atau pelarutnya dia terlepas dari clusternya, dia akan berwarna menjadi lebih gelap. Nah, ini karena ini bukan MOF yang baru, maka kita lakukan dengan menggunakan powder XRD dan kita cocokkan dengan standar dari CCDC. Ternyata ini ada kesesuaian, artinya kita dalam membuat MOF yang yang sudah dikenal orang, dibuat orang, kita tidak perlu menggunakan single XRD, tapi kita menggunakan powder XRD sudah cukup, dan ini adalah sebelum aktivasi dan ini setelah aktivasi. Nah, sekarang strateginya apa? Bagaimana kita membuat smart coating itu? Nah, di dalam pembuatan smart coating, mohon maaf, ternyata ini ternyata hasilnya bagus dari BTC yang yang kita buat, terbentuk kristal yang mantap sebenarnya, tapi kita nggak perlu melakukan dengan menggunakan single XRD. Nah, ini kita cek juga apakah MOF yang kita bikin itu mempunyai stabilitas termal yang bagus. Kita uji dengan 3 DTA, maka ternyata mungkin kita bisa lihat bahwa ini termasuk termal stabil, ya mulai dikompos pada sekitar 308. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya, kita tidak membuat fungsional coating sampai mungkin 800 derajat, tidak, karena memang orientasinya bukan untuk itu gitu. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa sebenarnya MOF ini lumayan termal stabil dan bisa digunakan untuk membuat smart coating. Nah, sekarang strategi apa yang kita lakukan untuk mencampur polipropilen itakunat dan MOF ini? Nah, memang pada awalnya juga yang ini padat, yang ini cair, maka kita lakukan, kita usahakan dengan beberapa pelarut, misalkan ini dengan etanol, dengan larutan, dengan sonikasi, bagaimana dia bisa terdispersi sempurna, terus kemudian bagaimana dia menjadi suspensi. Selanjutnya baru kita tambahkan beberapa variasi dari polipropilen itakunat dan kita aduk sedemikian rupa sehingga akan terbentuk suatu komposit antara PPI-A, polipropilen itakunat, dan MOF-nya itu. Nah, selanjutnya untuk mencobakan, kita hanya cukup membuat ini casting di dalam di dalam sebuah kaca. Terus kemudian kita akan memperoleh lapisan hibrid dengan dengan beberapa variasi berat MOF dan berat PPI, polipropilen itakunat. Nah, ini yang berapa yang kita cobakan di yang kecil aja dahulu. Kita lihat estetikanya dari coating yang terbentuk. Kalau kita tambahkan misalkan polipropilen itakunat dengan berbagai macam MOF-nya, ini bagaimana kira-kira ya bentuknya? Ternyata dengan penambahan MOF, ternyata dari warna kuning yang kita peroleh dari nature-nya polipropilen itakunat ini, dia akan berubah menjadi gelap sesuai dengan penambahan MOF yang kita tambahkan.
Jadi MOF yang kita tambahkan ini akan memberikan aspek estetika terhadap coating. Nggak mungkin kita akan membuat suatu wall yang kasar-kasar, itu tidak mungkin, kecuali untuk tujuan seni gitu. Seni dan fungsionalisasi mungkin tidak ada masalah. Tetapi secara umum tidak semuanya suka seni atau lebih cocok ke estetika, maka kita pilih yang kira-kira mana yang nanti bisa memberikan fungsi yang bagus, tetapi dia akan memberikan semacam bentuk lapisan yang paling sempurna. Nah, ini tujuan kita. Nah, ini kita lakukan dengan menggunakan SEM juga. Bagaimana perubahan di dalam permukaan polipropilene itakonat itu kalau kita tambahkan dengan berbagai macam variasi MOF CuBTC itu. Nah, ternyata dari sini pun kita lihat ternyata semakin lama semakin belentong gitu ya ternyata ya. Jadi ternyata ada perubahan kekasaran dari suatu coating tersebut. Ini hanya sebagai gambaran bahwa sebenarnya kita tetap melihat bahwa aspek estetika itu sangat perlu di dalam di dalam pembuatan coating. Tapi nanti kita cek apakah dia masih fungsionalitas untuk pembuatan coating smart coating untuk CO2. Nah, ini kita kita cekkan dengan SEM 6000 magnification. Ternyata di sini terlihat bahwa sebenarnya memang permukaannya itu sudah, kalau dengan penambahan MOF itu ternyata sudah mulai gelundang-gelundang. Meskipun dia terikat sempurna, cuma dia itu ternyata nongol di permukaan gitu ya. Cuma mungkin kita lihat dari aspek estetikanya bagaimana yang terbaik nanti secara umum. Ini kan kita lihat secara sangat mikro sekali gitu ya. Tetapi kita melihat ternyata dia juga menempel di sini di dalam polipropilene itakonat. Karena sebenarnya kan yang kita lihat tadi bahwa polipropilene itakonat mempunyai double bond yang dia bisa mengikat, bisa membuat semacam trap terhadap MOF-nya itu. Nah, sekarang kita cek stabilitas. Jangan-jangan cara teori kalau misalkan dua materi yang mempunyai stabilitas yang lumayan, dia akan bergabung dan mungkin bisa juga malah memberikan efek yang buruk. Efek yang buruk yang saya lihat di sini, yang saya maksud adalah terjadi ternyata dia mudah dekompos. Tapi ternyata saya prediksi bahwa sebenarnya dengan penambahan polipropilene itakonat dan CuBTC itu tidak memberikan efek yang yang jelek, yang sangat negatif, tetapi dia akan memberikan efek yang istilahnya itu sinergis. Jadi tengah-tengah lah gitu. Nah, dari sini terlihat bahwa ternyata secara nggak mungkin kita membuat suatu coating, smart coating yang nanti mudah rusak karena mungkin kena terserut rokok gitu, mudah rusak. Tentu saja tidak. Kita akan membuat suatu smart coating yang relatif lebih yang bagus gitu ya. Dia lebih thermal stabil. Nah, ini ternyata dari hasil pengecekan dengan menggunakan dengan trapper, sistem trapper dengan menggunakan basa. Jadi kita alirkan CO2 yang blank tanpa adanya MOF-nya itu. Kemudian kita masukkan coatingnya itu ke dalam chamber, dan kemudian kita alirkan dengan menggunakan CO2. Apakah dia bisa menyerap? Enggak gitu. Nah, ternyata dia akan memberikan serapan yang lumayan relatif bagus, di mana ternyata sebenarnya benar yang menunjukkan serapannya itu ternyata bukan coatingnya, ternyata memang ini CuBTC-nya ini. Nah, ini ternyata dengan penambahan, buktinya adalah dengan penambahan ini ternyata dengan penambahan 1, 3, 5, 10, 20, 40%, ternyata ini terjadi peningkatan serapan dari coatingnya tersebut, dari pelapisnya tersebut. Nah, dari sini ternyata kita melihat bahwa sebenarnya dengan 40% aja ternyata kita bisa memberikan serapan yang sekitar 84% dari MOF-nya saja. Ini menurut saya menarik bahwa ternyata polipropilene itakonat ini tidak memberikan efek yang sangat negatif terhadap serapan CO2. Nah, dari apa yang kita temukan bahwa sebenarnya CuBTC dalam polipropilene itakonat dapat mengabsorb CO2 dengan misalkan yang direkomendasikan secara estetika
ini apa namanya hanya 20% aja gitu, yang mencapai sekitar 80%. Jadi kita bisa naikkan juga seperti tadi diagram, kita bisa menambahkan 40%, tapi mungkin bentuknya tidak bagus, tapi serapannya bagus. Ini tergantung bagaimana kita memilih untuk smart coating tersebut. Nah, ini penemuan ini relatif lebih sangat promising untuk digunakan ke depannya sebagai bahan untuk penyejuk misalkan dan seterusnya. Ini apa yang kita yang mungkin sedikit yang pernah dikerjakan orang, tapi kita cobakan dan alhamdulillah berhasil gitu. Nah, ini adalah pembuatan smart coating. Sebenarnya untuk kembali lagi ke asam itakonat sendiri, tadi sebenarnya dengan dua tangan dari COOH atau dikarboksilat, maka ternyata tentu saja dia bisa berinteraksi dengan klaster logam atau ion logam yang dia bisa membentuk koordinasi polimer atau MOF itu. Nah, ternyata dengan penelitian yang berbeda juga yang kita terbitkan dalam CECE, ternyata bisa asam itakonat memang pernah dibikin orang, tetapi untuk itakonat belum pernah dikerjakan orang. Ternyata memang membuat MOF tidak serta-merta ditambahkan, terjadi bukan. Kita melakukan ini kombinasi beberapa variasi dari logam yang kita tambahkan dengan beberapa pelarut, bagaimana encernya dan seterusnya. Terus kemudian kita tambahkan dengan asam itakonat. Nah, di samping itu kita juga punya pemikiran bahwa mungkin sebenarnya ada banyak hal yang mungkin mempengaruhi bahwa itakonat itu dia akan mudah berinteraksi atau tidak. Mungkin perlu ada semacam inisiator di dalam satu reaksi tersebut. Maka salah satunya kita tambahkan mungkin etil asetat, kita tambahkan NADS, ini surfaktan, biar mungkin interaksinya lebih intens untuk mendapatkan MOF dari itakonat. Dalam hal ini saya membuat CU itakonat. Ternyata dari hasil penelitian ini yang kita terbitkan dalam paper ini, nah kemudian ini analisnya tidak kita lakukan di UNS, tapi saya kirimkan di kolega saya di Spanyol, di San Sebastian. Kita memperoleh struktur yang demikian dengan elemental analysis, saya bukan orang inorganik, dan saya belum pernah memegang elemental analysis. Maka kita memperoleh ternyata bahwa jumlah dari logam yang kita tambahkan akan berpengaruh terhadap hasil randoman dari MOF yang kita hasilkan. Nah, ini ini sangat membuktikan bahwa sebenarnya dalam pembuatan MOF itu sangat tergantung dari kondisinya. Ini kita lakukan dengan metode sorgoterma biasa. Nah, dan satu lagi juga bahwa MOF dari itakonat itu sangat dipengaruhi oleh kondisinya juga lagi. Ternyata kondisinya bukan hanya yieldnya, tapi ternyata bentuk atau morfologi dari MOF yang dihasilkan. Nah, ini kita lihat bahwa sebenarnya MOF yang dihasilkan itu lebih ke ke arah rambut. Sebenarnya kita mengatakan kalau rambut itu agak jadi ya. Tetapi di satu sisi sebenarnya dalam bentuk semacam rambut ini sebenarnya karena ini terbentuk dua dimensi sebenarnya. Kalau itakonat itu kan dia menggandeng dua tangan, kiri kanan dan seterusnya. Kecuali kalau dia terbentuk jadi reaksi samping di dalam double bond-nya itu. Tapi intinya adalah dari optimasi dari suatu reaksi yang kita berikan ternyata akan memberikan bentuk atau morfologi dari MOF yang berbeda. Nah, ini tidak saya bicarakan secara spesifik, tetapi kita publiskan juga di CECE. Nah, ini hasil dari ternyata dia juga aktif memberikan serapan terhadap CO2. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya ada interaksi antara logam, logamnya atau apa, kita tidak memberikan kita tidak meneliti secara jauh interaksi apa, tapi probabilitasnya adalah dari berapa 3 atau 4 interaksi yang terjadi di situ. Ternyata dari sekian ini, ternyata dari bentukan E itu tadi yang ini, satu ini, yang dengan kondisi ini, dia akan memberikan kondisi serapan yang terbaik. Jadi, artinya adalah bahwa MOF itakonat yang kita bikin terkadang bisa memberikan serapan yang lumayan bagus. Nah, satu hal lagi sebelum saya akhiri,
Ternyata MOF itaconate juga memberikan suatu karakteristik yang sangat menarik sekali. Dia memberikan fosforescens dan fotoluminescence yang lumayan bagus, yang sangat spesifik dan sangat karakteristik yang belum pernah dilakukan orang. Dan ini biasanya orang menggunakan ligan yang sifatnya asiklik. Nah, menggunakan sifat yang siklik, paling tidak ada disbensin. Tetapi ini termasuk baru ya. Maka kita lakukan uji dengan single XRD, hasilnya demikian. Ini tentu saja bukan saya yang melakukan. Nah, ini saya kerjasama dengan teman kami di Granada University, ya, Profesor Antonio, untuk melakukan analisis ini. Nah, teman saya, karena ya sebenarnya saya kirimkan ke teman saya di San Sebastian, tetapi dia juga tidak punya single XRD, ternyata akhirnya juga ditransfer ke yang lain. Nah, ini kita paper ini kita publiskan di material chemistry dari paper RSC. Nah, ini tapi tidak saya jelaskan karena kita fokusnya di dalam CO2 absorpsi. Nah, untuk mengakhiri saya ucapkan terima kasih Ibu Dr. Fitri Wahyu untuk membuat CU-BTC tadi. Kemudian ini yang dari Von Julian Institute, Henning Stoss dari kolega kami dan beberapa kolega yang bantu saya. Terus kemudian Ibu Yuni Krisnandi di Jakarta, kemudian teman saya dari Javier Jeweda di San Sebastian, di Bosque University, kemudian di Dr. Antonio dari Granada. Ini semua yang membantu dalam publikasi kami. Dan ini adalah beberapa yang kita lakukan di sana, di Von Julian Institute, misalnya bukan di sini, di UNS apalagi. Terus ini ya di tengah hutan laboratoriumnya, waktu itu di Hanggar Peninggalan Nazi. Ini yang saya lakukan di sana, bukan di sini, tapi 1 kilometer masuk ke dalam dengan jalan kaki di tengah hutan. Ini laboratoriumnya. Dan ini saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ke Bapak Heru atas pemaparan yang sangat cukup kompleks. Mungkin kita langsung saja, berhubung juga keterbatasan waktu, bagi para peserta yang ingin bertanya. Di sini saya melihat sudah ada yang bertanya, itu dari Vini UGM kepada Bu Dita. Saya ingin bertanya mengenai kestabilan dari material komposit alginat yang disintesis untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Apakah komposit cukup stabil sehingga dapat mempertahankan performanya? Itu pertanyaan pertama dari Dini Alfiah kepada Bu Dita. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nanda. Baik, terima kasih juga Mbak Vini untuk pertanyaannya. Jadi menarik sekali. Nah, sebenarnya untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya untuk komposit alginat itu tergantung dari tujuannya untuk apa, gitu ya Mbak. Jadi yang dalam penyimpanan itu biasanya dalam bentuk kering, apakah itu dengan oven biasa maupun dengan metode pengeringan yang lain, itu akan memberi kestabilan yang lebih lama kepada material alginat tersebut. Nah, tergantung juga di sini mungkin apakah metode pengeringan itu yang Anda bisa gunakan, ada bermacam-macam sebenarnya. Jadi misalnya dengan oven biasa ya pada suhu tertentu tentunya. Kemudian seandainya material Anda itu tidak dengan suhu yang tinggi itu tidak stabil, maka mungkin bisa Anda gunakan freeze drying gitu ya, yang memang pengeringannya itu metode pengeringan beku. Ya, jadi dengan proses pembekuan. Nah, ini biasa digunakan untuk banyak sekali seperti alginat yang dipakai untuk bahan sediaan obat untuk farmasi,
Kemudian juga untuk penyimpanan makanan pun sering digunakan dengan metode freeze drying. Jadi untuk jangka waktu yang lama saya rasa untuk tergantung dari proses pengeringan kemudian bagaimana penyimpanannya. Itu, makasih Mas Nanda. Ya, sama Bu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, masih untuk Bu Ita. Pertanyaan kedua itu mengenai kestabilan dari material disintesis untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Maaf. Itu sudah ya tadi Mas ya. Yang pertama ya, Mbak Vina. Ini yang pertanyaan kedua dari Mas Nazim Rahmat. Ini mengenai sebagaimana yang kita ketahui bersama, penggunaan plasticizer sangat dibatasi. Pengetahuan Ibu, apakah ada senyawa bahan alam atau senyawa yang lebih ramah lingkungan lainnya yang dapat menggantikan posisi plasticizer tersebut? Langsung saya jawab ini ya. Jadi sebenarnya plasticizer itu adalah suatu senyawa ya dengan berat molekul rendah yang fungsinya di sini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dari film atau suatu polimer gitu ya. Jadi tergantung sehingga nantinya itu akan diperoleh sifat film yang khusus. Nah, sebenarnya tergantung dari kita, jadi ada beberapa plasticizer senyawa yang bisa dipakai untuk plasticizer. Jadi ini tergantung dari sifat intermolekulernya. Jadi yang fungsinya adalah bisa mengurangi sifat intermolekuler ya, dan kemudian menurunkan ikatan hidrogen internalnya. Nah, sebenarnya untuk plasticizer yang sering digunakan itu juga contohnya seperti gliserol, sorbitol. Nah, itu kan bisa bisa dilakukan juga gitu ya untuk sebagai plasticizer yang ramah lingkungan ya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh dari plasticizer yang ramah lingkungan yang bisa digunakan. Demikian Mas Nanda. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Febianto GM. Pertanyaannya untuk Bapak Atmanto. MOF yang dihasilkan di aplikasi dalam smart coating, khususnya penerapannya dalam ruangan untuk CO2 absorber. Kedepannya, apakah smart coating ini langsung dilekatkan pada dinding? Saya hanya bisa menangkap, saya nggak tahu tadi putus ya kayaknya. Jadi saya menangkapnya pada ini, apakah hanya dilekatkan pada ini ya, pada dinding itu ya maksudnya ya. Saya tadi putus, tadi mungkin saya ulangi sedikit yang di belakang. Ya, hanya singkat saja. Ya, saya ulangi aja ya Pak. Singkatnya diulangi aja. Yang singkatnya jadi MOF yang dihasilkan dari dalam smart coating itu yang untuk CO2 adsorben, kedepannya apakah smart coating ini langsung diletakkan pada dinding atau dicampur dengan material cat? Lalu bagaimana proses adsorpsi dan desorpsi dari CO2 itu sendiri di dalam MOF tersebut, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja kalau ditempelkan di dalam dinding saja kayaknya agak sulit. Seandainya dia bisa menempel, secara otomatis bisa. Tetapi kayaknya nggak mungkin karena MOF itu bentuknya padat ya, solid state. Sedangkan untuk membuat coating itu biasanya melewati tahap yang liquid dulu gitu. Jadi artinya yang paling mungkin adalah dengan cara dicampurkan dahulu ke dalam cat, kemudian difabrikasi bersama-sama, kemudian ditempelkan bersama-sama gitu. Nah, satu hal yang menarik dari penelitian ini bahwa sebenarnya efek, saya lupa memberikan nanti, jadi sebenarnya tekanan itu juga sangat berpengaruh. Jadi maksud saya tekanan ke dalam absorpsi itu juga berpengaruh. Tetapi kemarin saya cobakan di dalam tekanan yang relatif mild, jadi agak sederhana, dan dia itu juga bisa menyerap. Yang menyerap sebenarnya bukan catnya ya, tetapi dia coatingnya.
Terus kemudian proses penyerapannya pun ternyata bisa dilakukan dalam keadaan mild pressure. Jadi mungkin dalam keadaan ruang, mungkin juga dia bisa menyerap, tetapi mungkin tidak 100% seperti yang di dalam jebakan. Dia sedikit diberikan tekanan dan sebenarnya tekanannya tidak tinggi. Jadi intinya adalah dicampur dahulu, kemudian baru dilekatkan secara bersama-sama. Begitu kira-kira Mas Nanda? Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman lain yang ada ingin bertanya, boleh diaktifkan mikrofonnya atau bisa diketikkan di kolom komentar. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Nazim untuk Bapak Atmanto. Pertanyaannya, dari citra TEM yang ditunjukkan tadi, hal apa yang menunjukkan bahwa sintesis telah berhasil dilakukan? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Mas Nazim kepada Bapak Atmanto. Mas Nazir ya, Mas. Oke, Nazib. Terima kasih Mas Nazib. Sebenarnya kita tidak menggunakan TEM karena dengan SEM aja sudah cukup. Jadi dengan menggunakan SEM sebenarnya sintesis itu sudah bisa dilakukan apa tidak, sebenarnya bukan, ini kita harus batasi, maksudnya di dalam MOF-nya itu atau di dalam polyesternya itu, karena di dalam dalam penelitian itu kita melakukan dua hal yang berbeda. Kalau dalam proses pembuatan polyester, untuk controlling tadi Mas Nazim tadi hal yang perlu kita lihat apakah sudah jadi apa tidak, itu kita lihat dengan menggunakan ATR FTIR yang saya lakukan. Apakah nanti gugus, karena sebenarnya prosesnya itu kondensasi di mana COH dan OH itu bergabung menjadi satu dengan melepas H2O. Dari situ kita bisa melihat semakin kecil serapan OH di daerah 3600, itu kita bisa bisa melihat reaksi itu sudah selesai. Mungkin nggak perlu kita sharing perlu di sharing ya, tidak usah ya Mas ya. Jadi dengan OH itu berkurang, sudah jadi, itu kontrolnya. Artinya reaksi sudah relatif sudah jadi. Meskipun kita juga bisa melihat nanti ada double bond-nya yang harus kita lihat apakah double-nya masih apa tidak. Kalau misalkan masih, itu tidak kita harapkan. Kalau misalkan sudah hilang, itu tidak kita harapkan. Karena itu nanti akan membentuk semacam gumpalan yang itu tidak bagus kalau itu dilibatkan. Harusnya pada saat dia dicampurkan dahulu dengan MOF-nya itu, baru diaplikasikan, itu baru yang terbaik. Terus kemudian untuk dari MOF-nya itu, mungkin dari SEM-nya kita bisa lihat yang pertama, apakah dia membentuk suatu bentukan yang monoklit, yang spesifik untuk MOF-nya itu. Misalnya bentuknya monoklin atau kubik dan seterusnya, kita bisa lihat dengan menggunakan SEM saja cukup. Itu yang dari dari MOF-nya. Kecuali kalau MOF-nya baru ya. Kalau MOF-nya baru seperti yang saya tunjukkan tadi, yang sinkitakonat itu sangat baru sekali. Dan sebenarnya yang lainnya juga belum pernah dilakukan orang ya, CU atau logam apa belum pernah dilakukan orang. Tetapi saya hanya melihat bahwa saya rasa dengan powder XRD cukuplah untuk publikasi yang yang di satu yang agak bawah mungkin agak oke lah gitu. Tapi mungkin kalau untuk yang seperti yang saya publikasikan di RSC di material chemistry itu, saya perlu bukti bahwa dengan menggunakan XRD, single XRD maksud saya, meskipun dia ikut pengalian saya, cuma itu menunjukkan bahwa reaksi itu sudah terjadi. Cuma kalau misalkan dalam dalam kembali lagi ke dalam smart coating, itu kita lihat aja apakah dengan menggunakan SEM aja cukup, apakah dia itu menempel aja di dalam dalam coating itu atau tidak. Kalau dia ada misalnya kubik atau monoklin, dia menempel di dalam polipropylen takonat, saya rasa sudah cukup.
Hanya saja mungkin aspek estetikanya kita lihat, kalau terlalu banyak yang nempel dengan penyumburan MOF yang banyak, nanti akan apa namanya, ke roughnya itu tidak bagus, tidak elok, meskipun dia akan menyerap CO2. Jadi intinya dengan menggunakan SEM itu juga bisa dilihat apakah dia menempel atau tidak. Begitu, Mas? Baik, terima kasih Pak. Ini ada tanggapan dari pertanyaan dari Mas Febianto atas pertanyaan yang pertama tadi ke Pak Atmanto. Untuk selektivitas dari MOF yang dibuat sendiri, bagaimana ya Pak? Karena dalam ruang aplikasi ke depannya tidak hanya gas CO2 yang ada. Oke, terima kasih. Sebenarnya apa namanya, kita waktu awalnya memang sebenarnya kita mau menguji selektivitas antara dengan CO2 dengan gas NO2 sebenarnya. Tetapi karena keterbatasan apa namanya, keterbatasan alat yang ada, saya hanya menguji apa namanya, kemampuan dari MOF itu untuk menyerap CO2. Sudah banyak paper yang sebenarnya untuk memisahkan antara CO2 dan NH2 yang mungkin bisa dilihat di beberapa paper tentang MOF untuk CO2 absorption. Dalam hal ini saya hanya berpikiran bahwa apa namanya, CO2 relatif lebih kuat dibandingkan gugus N. Nah, mungkin sebenarnya bagi kita tidak ada masalah seandainya apa namanya, CO2 atau CO karbon monoksida terjerap di dalam apa namanya, di dalam coating tersebut, tidak ada masalah. Tapi intinya saya mohon maaf, saya tidak karena keterbatasan alat, saya tidak bisa melakukan. Sebenarnya kita mau membuat mix membran matrix, jadi kita mau membuat komposit untuk membran sehingga nanti kita alirkan beberapa macam gas dan kita uji selektivitasnya. Karena keterbatasan dana dan alat kita juga tidak cukupkan sampai situ. Saya mohon maaf. Jadi kita tidak ukur selektivitas. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Mas Febi? Ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Mungkin bisa sedikit saya jelaskan beberapa poin yang bisa saya tangkap dari pemaparan Bu Dita, bahwa alginat bisa digunakan dengan berbagai macam modifikasi, di antara yang sudah dijelaskan dari Ibu Dita tadi, imobilisasi Ca ke dalam alginat, komposit alginat zeolit sebagai digunakan untuk makronutrisi NPK, teknologi membran alginat menggunakan polivinil alkohol, imobilisasi Ca alginat dan zeolit, yang bisa kita kategorikan untuk energi terbarukan. Dan untuk pemaparan dari Bapak Atmanto untuk pembuatan smart coating di mana polimer MOF sintesis dari polipropilen kita karbonat dan MOF induk CuBTC tidak memberikan efek jelek, namun memberikan efek sinergis. Jadi smart coatingnya dapat lebih stabil dan hasilnya untuk CO2 absorption terjadi peningkatan serapan yang cukup baik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Atmanto atau dari Bu Dita sebelum kita tutup acaranya. Closing statement, monggo. Baik, saya rasa cukup mungkin. Jadi informasi tadi hanya sekedar memberikan informasi bahwa memang penggunaannya dari alginat itu memang cukup banyak. Tidak hanya alginat saya rasa, tetapi juga bahan alam yang lain itu juga cukup banyak manfaatnya, dan juga kita bisa modifikasi tergantung dari tujuannya. Jadi ya, kita bisa kreatif ya dalam membuat suatu material yang sesuai dengan fungsinya. Saya rasa itu saja dari saya. Jadi terima kasih juga kepada Lab Analitik ya yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini.
dan kita bisa diskusi kembali nanti di luar webinar ini kalau ada yang memang tertarik terhadap penelitian yang sudah kita sampaikan tadi. Terima kasih Mas Nanda. Ya, terima kasih Bu. Ya, mungkin dari Bapak Atmanto ada. Terima kasih. Ini sedikit promosi, mungkin saya open, misalkan ada entah dari mahasiswa dari manapun untuk berkolaborasi dengan kita. Memang untuk orientasi ke depan saya kita membuat untuk sintesis dalam hal ini untuk kedepannya kita akan kita proyeksikan membuat ini apa namanya sebenarnya MOF bukan bidang saya tapi bidang kolega saya dan saya hanya membatasi MOF itu untuk apa namanya perpirin dan itakonat secara terus. Mungkin kalau yang tertarik untuk bidang perpirin dan apa namanya saya persilahkan, dan saat ini orientasinya untuk membuat ini elektroda, dan ternyata terbukti, ini promosi sedikit, ternyata terbukti MOF itu baru mulai dengan porfirin, baru ada berapa, belum ada mau dengan in situ, yang ditempelkan kalau dengan menggunakan grafen, dan dengan saya itu juga melakukan grafen, apapun pokoknya dikerjakan lah pokoknya. Jadi mana yang apa namanya kira-kira bermanfaat kita lakukan, kita membuat grafen. Kemudian untuk elektroda, dan kita juga punya kerjasama dengan Petra untuk membuat grafen, ada kerjasama membuat startup. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik, mungkin silahkan buat grafen, karena grafen sudah terbukti, misalkan dia di defect dengan N, dia akan bisa menarik untuk menarik oksigen, dia bisa apa namanya bisa mengkatalisis untuk menghasilkan energi yang baru yang sangat berefektif itu ya. Dan mungkin untuk kedepannya kita membuat elektroda nikel dengan in situ MOF yang mungkin kita kerjasamakan dengan Potier, dan sudah ada apa namanya kerjasama dengan dia dengan Osaka University. Mungkin kalau apa namanya adik-adik yang minat mau menggunakan bareng-bareng kita openkan, dan akhirnya saya mohon apa namanya terima kasih sekali saya ucapkan pada apa namanya Mas Nanda atau Mas Nanda, dan mungkin teman-teman kolega saya dan sensei saya di sini, Bapak Mudasir, Pak Nurul Hidayat, dan Pak Dwi mungkin atas waktunya, dan khususnya lab kriminalistik, dan juga Bu Endang juga. Ini saya nggak apa namanya nggak pantas saya akan mengisi di UGM sini ya, saya mohon maaf kalau ada kurangnya, dan terima kasih sekali atas waktunya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Endang. Pak Nurul. Ya baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri lagi acara ini, mungkin bisa untuk foto bersama. Mungkin Bapak harusnya ditutup dengan nyanyi itu Pak Heru sama Bu Adita. Mungkin bisa diaktifkan kameranya untuk kita foto bersama. Oke, yang lainnya. Baik, kita ambil 2 kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, saya selaku moderator, jika ada tutur kata bahasa saya yang salah, saya mohon maaf, dan jika ada kendala teknis selama acara ini, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Amin. Amin.